Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, hari ini 30 Maret. Kita akan segera meninggalkan bulan ini dan memasuki bulan April. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Nyanda ada perasa atau ada perasa sekali? Ada yang nyanda ada perasa, ada yang ada perasa sekali. Yang nyanda ada perasa itu keterlaluan dan benar. Orang ini suka ndak fair dengan Tuhan ya. Kalau mati lampu ada perasa atau nyanda? Ada perasa. Mati air apalagi. Tapi untuk penyertaan Tuhan kadang-kadang orangnya nggak merasa. Tapi saya berharap mulai hari ini mindset kita berubah bahwa penyertaan Tuhan akan selalu dapat rasa dalam kehidupan ini. Amin. Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema Yesus memberitahukan kematiannya. Dan saudara nanti akan kaget ketika berjumpa dalam pembacaan ini bahwa ternyata sangat unik cara Yesus menyampaikan atau memberitahukan tentang kematiannya. Dia nyandak langsung bilang kita mau mati, nyandak. Tapi dia pakai ilustrasi. Saudara yang familiar dengan peribahasa ini berarti lahir di bawah tahun 70. Mati satu, tumbuh 1000. Atau patah tumbuh, hilang berganti. Ini bisa macam-macam DP arti. Bisa soal generasi, bahwa satu ketika orang yang tidak akan ada, tapi generasi kita akan terus beranak pinak. Tapi juga bagi anak-anak muda, ini juga penting. Dulu waktu saya masih pacaran, kita pacar pernah kirim surat DPIC putus jotoran gua. Kong kita balas mati satu, tumbuh 1000. Yang tertawa ini berarti punya pengalaman yang mirip-mirip dengan kita, tapi paling tidak orang bisa langsung connect. Kalau saya antar kita untuk memahami tentang peribahasa ini, ada satu maksud nanti yang akan sangat menarik kita lihat, bahwa ternyata cara Tuhan memberitahukan kepada begitu banyak orang, apa itu murid-murid dan semua orang yang ikut dia tentang kematiannya, juga dia pakai model mirip-mirip seperti ini. Karena saudara, kalau perhatikan dengan baik, inilah cara Tuhan Yesus ketika dia memberitahukan tentang kematiannya. Tapi saudara, saya berharap sebelum kita lebih jauh untuk melihat tentang ilustrasi yang dipakai oleh Yesus, mari kita lihat dulu latar belakangnya. Kalau taruh kira dengan baik, ada begitu banyak orang atau kelompok orang yang sedang berbondong-bondong untuk pergi ke Yerusalem, tujuan mereka untuk beribadah. Dan di antara mereka itu saudara, selain orang Yahudi, juga ada beberapa orang Yunani. Apakah saudara connect dengan orang Yunani? Saya berharap saudara langsung tahu bahwa orang Yunani ini berarti sudah ada di luar area dari wilayah Yahudi. Hal ini segera memberi sinyal kepada kita bahwa jangkauan pekabaran Injil telah lebih jauh ke depan, dan itu dialami oleh orang-orang Yunani yang sedang dalam arak-arakan untuk menuju ke Bait Allah di Yerusalem. Sebenarnya orang-orang Yunani ini saudara, saya perhatikan dia punya latar belakang. Orang ini sebenarnya belum percaya Yesus.
Dan itu sebabnya dorang ini punya kerinduan untuk pergi ke bait Allah beribadah dengan satu harapan mau baku dapat dengan Yesus. Kerinduan mereka adalah kalau baku dapat dengan Yesus, maka mereka akan tahu langsung, bukan cuma diberitakan, bukan cuma telinga mereka yang mendengar, tetapi mata kepala mereka menyaksikan tentang siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kita bertanya, kenapa mesti Filipus lebih dulu orang jumpai? Ya, karena di antara para murid itu satu-satunya yang punya nama berbau Yunani adalah Filipus. Jadi mungkin orang pikir ini ada hubungan emosional. Ini Om Filipus yang orang jumpai. Karena selain dia nama-nama Yunani, pasti dia ini orang dalam. Menarik saudara perhatikan karena bukan cuma Filipus. Ketika dia dengar Filipus, orang jumpai Filipus, ini Filipus bawa ke taman satu yang namanya Andreas. Dan dorang dua ini saudara, saya mau bilang ini paket pelayanan. Kecil peranan mereka, sederhana saja tapi dampaknya sangat besar. Masih ingat waktu Yesus memberi makan 5.000 orang? Siapa murid yang dicumut dorang penama, yang diberikan tanggung jawab besar untuk kasih makan 5.000 orang laki-laki? Siapa? Dorang dua ini, Filipus dan Andreas. Jadi rupanya saudara, dorang dua ini adalah paket pelayanan yang sekalipun peranan mereka itu kecil, tetapi mereka berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dalam diri mereka untuk bawa orang kepada Yesus. Itulah sebabnya saudara, orang-orang Yunani ini merasa sangat tertolong. Karena ada orang yang bisa menghubungkan mereka dengan Yesus. Dan itu sebabnya saudara coba taruh kira dengan baik. Apa bahasa pertama yang keluar dari Yesus ketika orang-orang Yunani yang dibawa oleh Filipus dan Andreas? Tetapi Yesus menjawab mereka, boleh baca sama-sama? 2 mulai. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Mungkin bagi kita rupa konek, tetapi sebenarnya yang Yesus mau sadari adalah sekarang misiku, kata Yesus dalam hatinya, untuk orang Yahudi sudah selesai. Dan sekarang waktunya untuk keluar dari area Yahudi ke Yunani dan sampai ke seluruh dunia. Dan itu sebabnya saudara, kalau dia bilang telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan, maka konsep Yahudi yang selama ini berkata bahwa Mesias yang akan datang itu adalah pahlawan yang hebat, pemimpin perang yang luar biasa, kalau dia berperang pasti akan selalu menang. Sekarang dia sendiri bilang tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sebenarnya saudara, yang Yesus mau sampaikan kepada orang Yunani, termasuk Filipus dan Andreas dan orang-orang yang mengikut dia adalah, kalau mau sampai Injil itu ke Yunani dan ke tanpa-tanpa yang lain, dia mesti mati lebih dulu. Karena kalau tidak mati, tidak bakalan orang Yunani dan orang-orang lain akan terima Injil. Itu sebabnya muncul ilustrasi ini, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Sebenarnya Yesus mau berkata tentang dirinya. Sama dengan biji gandum, kalau tetap dalam debit kemasan, jangan mimpi akan tumbuh biji gandum yang lain. Jangan. Satu-satunya cara kalau biji gandum itu akan menghasilkan gandum yang berlipat
adalah kalau dia jatuh ke tanah, kalau dia ditancapkan ke tanah, dikubur di tanah, mati dalam tanda kutip di dalam tanah, supaya nanti bisa menghasilkan gandum yang banyak. Dan Yesus mau berkata, kalau mau Injil kerajaan Allah itu diketahui oleh banyak orang, satu-satunya cara adalah dia harus mati. Karena kalau dia tidak mati, berarti kemuliaan tidak dia peroleh. Kalau dia tidak mati, berarti benih itu tetap satu saja. Kalau dia tidak mati, berarti tidak ada artinya ketika dia pernah bilang bahwa ia akan memberikan kuasa kepada para murid untuk bersaksi, mulai dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi semuanya itu akan tergenapi kalau dia mengalami yang namanya penderitaan dan kematian. Karena hanya dengan cara itu, tidak ada pilihan yang lain, yakni dengan kematiannya dia akan memenuhi amanat yang disampaikannya, bahwa setelah kematiannya dia akan bangkit dan akan berkembang, bertumbuh, berbuah, menghasilkan berlipat kali ganda orang-orang yang diselamatkan dan kemudian menikmati kehidupan yang kekal. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu memberi kesaksian dulu tentang Jim Elliot. Bagaimana benih yang tumbuh atau gandum yang tumbuh yang terjadi setelah mengalami gandum yang mati. Jim Elliot ini saudara adalah misionaris di pedalaman Afrika. Dia bersama beberapa temannya pergi menginjil di sana. Pertengahan jalan, karena curiga, maka penduduk yang ada di pedalaman Afrika itu kemudian mengambil sikap membunuh secara sadis Jim Elliot dan semua rekan-rekan misionaris yang ikut serta dengan dia. Tapi apa yang terjadi sesudah itu saudara? Istrinya dan beberapa orang yang dorang suami keluarga yang ikut jadi korban pembantaian itu terpanggil. Dan itu sebabnya dorang komitmen balik ulang melakukan pelayanan kepada orang-orang di pedalaman Afrika. Apa yang terjadi? Begitu banyak orang yang kemudian percaya, menerima Injil, percaya kepada Tuhan Yesus. Ini memberi bukti kepada kita saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Jim Elliot ini bagaikan biji gandum yang mati. Tetapi ternyata dia bertumbuh, menghasilkan jiwa-jiwa yang banyak. Cara Tuhan selalu saudara adalah cara yang terbaik. Mungkin tidak bisa diselami oleh umat manusia, tetapi kalau dia pernah bilang bahwa biji gandum mesti mati lebih dulu baru bisa menghasilkan banyak, maka itu juga berlaku di dunia penginjilan. Makanya saudara, tidak usah orang heran kalau kemudian kita mendengarkan ada begitu banyak misionari yang mati syahid, yang karena melakukan penginjilan memperkenalkan Yesus kepada banyak orang, mereka harus menerima tantangan, apalagi penganiayaan yang hebat dan luar biasa. Kenapa? Karena hanya dengan cara seperti itu Injil akan semakin melebar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita renungkan bersama, bahwa ternyata sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus siap untuk kehilangan nyawa. Boleh baca sama-sama dua mulai. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Inilah yang terjadi dalam diri seorang misionaris yang bernama Jim Elliot. Bahkan ini yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Yesus, bahwa dia rela kehilangan nyawanya karena dia rindu. Dengan kehilangan nyawa itu, maka itu berarti Injil Kerajaan Allah akan semakin diperluas di muka bumi ini.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, namanya penderitaan itu, saya kira kalau kita dengar istilah penderitaan itu, maka ada banyak persepsi kita ya. Mungkin gelisah, sakit, luar biasa perjuangan yang harus kita hadapi. Tidak ada yang suka dengan penderitaan. Bahkan kadang-kadang kita suka menghindar dari penderitaan. Kalau ada yang flu, ada yang batuk-batuk, biasanya jaga bilang, sudah jauh minum obat, nanti juga mau bayar sendiri. Itu tandanya bahwa orang mau menghindar dari yang namanya penderitaan. Terlepas bagus atau tidak pernyataan itu, tapi orang bisa kembangkan. Dan jujur kita harus katakan bahwa orang tidak suka dengan yang namanya penderitaan. Tapi penderitaan Yesus itu, saudara, saya bayangkan seperti ini. Sakitnya tuh di sini, dan di sini. Mungkin kalau orang menderita, saudara, ada sakit itu di sini. Ada satu yang di belakang pokoknya. Kadang-kadang dompet juga sakit membuat orang bermasalah dalam hidup ini. Tapi mau tidak mau, saudara, penderitaan Yesus ini harus kita jadikan sebagai acuan utama untuk menjalani perjuangan kehidupan ini. Apapun yang terjadi harus orang hadapi. Kenapa, saudara? Karena ini yang perlu orang renungkan bersama. Saudara, kalau baca ini, siapa yang saudara ingat? Presiden kita, Bapak Prabowo. Karena setelah kampanye, tidak apa-apa kita pinjam ya. Jangan baca datar-datar saja, tapi cara bacanya adalah seperti ini. Kemuliaan tanpa penderitaan, Dengan bahasa ini, saudara, saya mau mengatakan kepada kita semua, kalau ada di antara kita yang suka cuma kemuliaannya tetapi tidak suka menderita, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan ini. Kalau ada di antara kita yang cuma suka mahkota tetapi tidak siap untuk ikut menderita sebagai konsekuensi mengikuti Yesus, kita akan dinyatakan gagal sebagai pengikut Yesus dalam hidup ini. Kalau yang orang pikir cuma mahkota terus, tapi orang tidak siap untuk menderita dalam hidup ini. Karena itu, saudara, tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Tidak ada itu hasil yang akan kita peroleh kalau kita tidak berkorban. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia harus berkorban supaya hasilnya adalah umat manusia percaya. Dan dengan demikian umat manusia yang berdosa tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Ikut Yesus itu, saudara, harus siap menderita. Kenapa? Karena penderitaan adalah vaksin bagi rohani kita. Saya berharap, saudara, kita merenungkan dengan dalam. Apakah di antara kita juga bisa memaknai bahwa selama ini ketika kita menderita, telah kita jadikan itu sebagai vaksin rohani yang akan membuat rohani kita akan semakin kuat. Atau apakah penderitaan yang Tuhan alami selama ini justru membuat iman kita lemah dan sampai pada mempertanyakan Tuhan, apakah Dia adil dalam hidup kita? Mari sama-sama kita memiliki mindset ini, bahwa setiap kali kita menderita, jangan buru-buru cari kambing hitam, karena belum tentu yang bersalah itu adalah seekor kambing, apalagi yang warnanya hitam. Itu yang kadang-kadang terjadi. Setiap ada masalah, cepat cari kambing hitam. Padahal sesungguhnya, saudara, itulah vaksin rohani yang secara sengaja Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Orang makin dekat dengan Tuhan. Dalam pengalaman pelayanan kan ada banyak anggota jemaat yang sakit, ketika berkunjung ke rumah sakit, ada Alkitab diisi bantal, malah ada yang pakai bantal. Kenapa? Mau dekat dengan Tuhan. Persoalan apakah dia baca waktu sudah sehat? Itu Alkitab betul nyanda, itu urusan berikut. Jadi kalau dikatakan vaksin, artinya kalau ada kehidupan ini yang tidak benar,
kalau ada kehidupan kita yang tidak baik, kalau ada kehidupan kita yang mengarahkan kita kepada penderitaan, maka satu hal yang harus kita camkan. Ini cara Tuhan memberi kita vaksin rohani supaya level iman percaya kita semakin naik. Ada amin saudara? Boleh beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Vaksin rohani ini akan membuat kita kuat menghadapi setiap badai dalam hidup ini. Ayub 2 ayat yang ke-10 berkata, apakah kita harus menerima yang baik saja dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saya berharap ini terngiang di telinga kita, supaya jangan cuma orang terima yang baik-baik dan kemudian yang buruk orang tolak dalam kehidupan ini. Ini yang penting saudara. Boleh baca sama-sama 2 mulai. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Siapa yang katakan ini? Dia seorang rasul besar. Orangnya sangat humble, tetapi dia sampai tiba pada satu kalimat yang sangat penting. Penderitaan ringan. Penderitaan rupa apa dialami Paulus? Dan apakah penderitaan Paulus itu pernah juga orang alami? Paulus itu pernah mengalami beberapa kali kapalnya tenggelam. Menurut saudara ringan penderitaannya? Ada yang pernah tenggelam kapal waktu dia mungkin ke Bunaken atau kemana saja? Para ringan saudara? Dulu pernah saya bawa jemaat di Gemini Tumpengan di atas pergi penginjilan di Mantehani. Mau berangkat pulang, ombak besar. Kapten kapal bilang, "Nggak bisa." Lalu kemudian tunda, nanti besok subuh. Besok subuhnya itu saudara masih tetap juga bergejolak tapi sudah mereda. Apa yang terjadi ketika kami sudah naik ke dalam perahu? Tetap saja goyangan terjadi. Ombak itu tetap saja ada, tetapi tetap berjalan. Dan saya mendengar saudara, rata-rata semua yang ikut di kapal itu menaikkan pujian kepada Tuhan. Bahkan ada yang bersaksi, sepanjang jalan Mantehani sampai di Manado, itu kidung jemaat Ricky habis dia menyanyikan. Karena apa? Modeka dengan Tuhan. Itu pertanda bagi kita bahwa namanya penderitaan itu saudara tidak ringan. Jadi Paulus itu pernah tenggelam kapal tapi dia ringan. Kenapa ringan? Karena tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah telah persiapkan bagiku. Paulus itu saudara pernah ulang-ulang masuk penjara. Ringan. Ada yang pernah masuk penjara? Nyanda ringan saudara. Berat, luar biasa. Tekanan psikis begitu besar. Tapi menurut Paulus itu ringan. Paulus pernah dapat cambuk 40 kurang 1 kali. Sekitar 39. Dan saudara tahu cambuk Yahudi itu di ujung ada paku. Yang kalau dia dicambukkan, ketika dia tarik dia ikut dari daging. 39 kali. Ringankah itu? Saya berharap saudara, orientasi kehidupan kita ketika berhadapan dengan penderitaan dalam hidup ini, mari kita menganggap bahwa ternyata itu masih penderitaan ringan. Kenapa? Tidak sebanding. Ada kemuliaan, ada mahkota, ada sesuatu yang sangat berharga yang telah disediakan oleh Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada amin saudara? Perkatakan itu dan camkan ini dengan baik, bahwa apapun yang kita hadapi, maka itu tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Karena itu saudara, rekomendasi atas firman ini adalah jadilah seperti biji gandum yang rela mati agar dapat berkembang lebih banyak lagi. Jadilah seperti biji gandum. Memang saudara, ikut Tuhan ini konsekuensinya berat. Berat saudara. Saya berharap kita masih ingat bahwa ikut Tuhan itu kan ada 3 persyaratannya. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Malah sebelum 3 itu, Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, dia harus 1, sangkal diri, 2, pikul salib, 3,
ikut aku. Mungkin ada yang tanya, Pak Pendeta, kenapa 2 kali dicumbu itu mengikut aku? Kenapa Yesus pertama bilang barang siapa mau ikut Pak kita, tapi di ujung lagi dia bilang ikut aku? Apa DP beda? Mungkin saudara bilang kalau begitu 2 aja. Enggak, tetap mesti 3. Saya tadi sempat berkomunikasi, berdiskusi dengan orang tokoh jemaat yang suami istri di depan ini. Apa istilah dalam bahasa Tombulukan, Onseakah yang bisa membedakan antara ikut yang pertama dengan ikut yang kedua? Lalu saya jumpai saudara bahwa kalau ikut yang pertama itu artinya kumit, ikut. Tapi kadang-kadang diikut dengan dia punya persyaratan. Misalnya, kalau kita panggil misalnya Ibu Jennifer, ikut Pak kita. Oh, Ibu Jennifer mau bilang boleh, asal pendeta singgah di warungnya beli cookies. Berarti ada persyaratannya. Ikut, tetapi ada syaratnya. Berani tidak penuhi syaratnya, yang bakal ikut. Lalu yang kedua, ikut yang kedua. Ketika Yesus bilang menyangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Ikut aku yang terakhir ini menarik. Karena DP bahasa Tombul atau bahasa Tonseannya itu mangipu-ngipusi. Mbak iko. Jadi mungkin kalau DP mama ada di daster bahasa sapu di jalan di halaman, ini anak tetap pegang DP daster kemanapun DP mama pergi, termasuk pergi arisan, pergi manapun dia ikut terus. Tetapi saudara, kalau dia ikut terus itu karena dia percaya diri saja pada DP mama. Dia rasa percaya diri kalau selalu dengan DP mama. Tapi kalau bukan dengan DP mama, dia rasa tidak percaya diri. Tapi saudara, tidak ada syaratnya. Yang penting dia tetap ada di mana mamanya ada, di situ dia. Itulah sebabnya saudara di salah satu ayat dalam pembacaan tadi bilang, hamba-hambaku akan selalu ada dimanapun aku berada. Saya berharap saudara, orang juga harus seperti itu. Ikut Tuhan itu dimanapun dia ada, di situ pun orang ada. Amin saudara. Karena ikut Tuhan ini bukan cuma di gereja orang dengan Tuhan, mari di kantor senyata. Ikut Tuhan itu saudara bukan cuma di rumah atau ikut dengan Tuhan, tapi di tempat lain senyata. Tapi dimanapun kita berada, mari kita mengikut Tuhan. Dan itu sebabnya saudara, kalau kita ikut Tuhan, jangan pernah ada tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau orang ikut Tuhan ini saudara, jangan pernah ada standar yang orang pakai, jangan. Kalau ikut Tuhan ini saudara, jangan pernah kita mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan asalkan Tuhan penuhi orang kebutuhan. Karena kadang-kadang kan saudara, orang mesti jujur berkata, kalau Tuhan jawab kita berdoa, maka kita akan percaya terus pada Dia. Maka kalau nyanda, kita ragu. Itu tandanya saudara bahwa orang tidak sedang baik-baik saja soal mengikut Tuhan. Tapi orang yang berkomitmen mengikut Tuhan itu adalah dimanapun Tuhan ada, di situ orang ada. Kenapa selalu orang ada? Karena semakin orang ikut Tuhan, semakin lama orang dengan Tuhan, maka orang akan semakin mengerti siapa Tuhan yang kita percayai, yang adalah juru selamat kita. Semakin orang lama dengan Tuhan, maka pasti mujizat Tuhan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Semakin orang lama dengan Tuhan, maka kepastian tentang keyakinan iman kita akan semakin bertumbuh, sehingga orang akan dihilangkan dari setiap keraguan-raguan menghadapi dinamika kehidupan ini. Karena itu jalanilah hidup ini, karena bersama dan dalam Tuhan kita pasti cakap untuk menanggung segala perkara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
Hamba-Mu sudah selesai berbicara tentang firman, tetapi biarlah firman ini terus terngiang di telinga kami. Ampuni kami Bapa, kalau kami punya konsep yang keliru tentang menghadapi penderitaan. Tapi lewat firman ini kami mengerti bahwa ternyata penderitaan itu adalah vaksin rohani yang Tuhan izinkan supaya kami tetap terkonek dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau ingatkan kami supaya kami mengikut Tuhan dengan konsep yang benar. Tidak pakai standar manusia, tidak ada persyaratan lain. Karena kalau kami mengikut Tuhan, yang harus kami pahami dengan benar adalah dimanapun Tuhan berada, di situ kami ada. Dimanapun kami hadir, dimanapun kami berada, maka perilaku hidup kami adalah perilaku yang mencerminkan kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami dimampukan untuk menghidupi firman ini di hidup setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.